semua, soal lagi kita di Belajar dari Layar. Oke, materi kita kali ini adalah mise en scène. Tema yang menarik untuk Anda-Anda yang ingin mempelajari makna sebuah gambar. Langsung saja kita mulai. Kita pahami bersama bahwa warna merah dapat mewakili kesan berani. Warna putih mewakili kesan suci. Sehingga ketika dua warna itu digabungkan, merah dan putih, di kepala kita, di kepala yang melihat, sudah bisa dipastikan bahwa mereka melihat bendera merah putih milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera kita. Sehingga tidak perlu kita bicara banyak tentang Indonesia, cukup kita munculkan merah dan putih. Orang sudah bisa melihat framingnya adalah ini Indonesia, Indonesia adalah negara yang berani dan berjalan di atas kesucian. Nah, ketika kita memaknai sesuatu ini dan kita masukkan ke dalam frame gambar kita, berarti kita sedang berbicara tentang mise en scène. Yuk, kita mulai. Baik, pertanyaannya sekarang adalah, apa itu mise en scène? Ya, sebuah kata atau kalimat yang berasal dari negara Prancis ini merupakan sebuah teori dasar dalam pemaknaan sebuah gambar. Teori dasar dalam membuat gambar sehingga gambar itu mempunyai makna seperti yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita lihat apa itu mise en scène ya. Mise en scène merupakan pemaknaan semua unsur gambar. Semua unsur gambar. Berarti bisa talentnya, backgroundnya, terus kostumnya, warnanya, cahayanya, kemudian apalagi di dalam gambar, propertinya, dan masih banyak yang lain di dalam frame, dan antar unsur gambar itu saling terkait dan saling mendukung untuk mendapatkan kesan, yang ingin kita sampaikan di dalam gambar kita, di dalam pesan gambar kita. Itulah mise en scène. Dan hasil dari mise en scène itulah yang nantinya akan menjadi sebuah makna gambar atau visual meaning. Oke, nah sekarang unsur-unsur apa saja yang ada di dalam mise en scène? Banyak sekali. Tadi kan semua unsur, ya. Mise en scène itu unsur-unsurnya ada cast and character. Berarti di talentnya nih. Kemudian lokasi dan background. Kostum dan properti yang digunakan. Itu mempengaruhi makna yang akan kita munculkan. Kemudian set design. Desainnya seperti apa? Gitu ya. Kemudian kamera angle. Nah, kamera angle juga pengaruh nih. Misalnya, kita sama-sama tahu, peletakan kamera low angle itu akan memunculkan kesan apa? Oh, kesan berani, kesan gagah, kesan penguasa. Kemudian kalau high angle seperti apa? Oh, kesan lemah, kesan kecil. Nah, itu mempengaruhi mise en scène di dalam gambar kita. Kemudian lightingnya seperti apa? Otomatis ketika dia terang benderang, terus misalnya ada semburat cahaya dari, oh itu kesannya pagi dari lighting. Kemudian coloringnya, tadi sudah warna ya, masalah warna. Kemudian audionya, nah ini audio juga mempengaruhi. Gambarnya sawah, audio yang dimunculkan suasana riuh kota, nggak masuk kan? Maknanya jadi nggak nyambung. Nah seperti itu. Jadi inilah unsur-unsur yang ada di dalam mise en scène: cast and character, location and background, wardrobe and property, set design, camera angle, lighting, coloring, dan audio. Ya, langsung saja kita lihat contohnya ya. Nah ini. Nah, kita ingin mengesankan di gambar kita, di frame kita, ada seorang petualang, pemberani, kuat, dan religius. Nah, bagaimana kita memaknai frame kita, frame di gambar kita untuk mengesankan seorang petualang, pemberani, kuat, dan religius? Oke, kita lihat dari unsur castingnya dulu. Cast. Nah, ada 3 pilihan tuh. Flamboyan, macho, cute. Mana dari casting ini, typical casting yang akan kita pilih untuk memunculkan kesan petualang, pemberani, kuat, dan religius? Betul, tentu macho yang kita pilih. Kemudian dari unsur location dan backgroundnya, ya. Wah, ada kafe, pusat kota, dan hutan rimba. Mana dari 3 ini yang akan kita ambil untuk mengesankan kesan yang ingin kita sampaikan? Pemberani, petualang, kuat, dan religius. Ya,
hutan rimba. Kemudian dari unsur wardrobe-nya, ada flannel and cargo, ada tuxedo, dan ada baju koko. Ini agak ini nih, karena ada kata-kata religiusnya nih baju koko. Tapi lebih banyak yang mana? Lebih banyak petualang, pemberani, dan kuat. Betul, kita akan pilih flannel and cargo. Kemudian dari sisi propertinya, ada travel bag, ada ransel karir, dan tas pinggang. Ya, pilihan yang benar, pilihan yang cocok sama seperti saya akan memilih ransel karir. Karena pria yang maco ada di hutan rimba menggunakan flannel and cargo dan membawa ransel karir yang tinggi gitu. Itu sudah memunculkan kesan seorang petualang, pemberani, kuat, dan religiusnya belum. Nah, gimana kita memunculkan bahwa di frame kita tuh ada sosok seseorang yang petualang, pemberani, kuat, dan religius. Petualang, pemberani, dan kuatnya sudah terwakili di kesannya yang di frame kita. Untuk religiusnya, nah, kita bisa menambah unsur-unsur lainnya untuk lebih menekankan pemaknaan dalam gambar kita. Kalau saya, untuk memunculkan religiusnya, saya akan tambahkan dari sisi propertinya. Nah, saya tambahkan itu. Kalau dia muslim, saya akan tambahkan misalnya dia pakai sorban menjadi slayernya, sorban itu. Nah, atau mungkin di tangan kanannya itu ada menggunakan gelang tasbih gitu, atau dia selalu memegang tasbih gitu, ya kan? Kalau dia non muslim atau misalnya Kristiani, mungkin saya kasih kalung salib di lehernya. Nah, itulah bagaimana kita memaknai semua unsur gambar ini, baru dari 4 ya, dari castingnya, dari locationnya, dari wardrobe-nya, dari propertinya, belum lagi nanti dari karakternya. Bisa saja dia berada di hutan, tapi kita bikin karakternya bagaimana dia melompati sebuah batu dengan menggunakan ranselnya, akan menambahkan lagi bahwa dia adalah seorang yang kuat, gitu kan? Nah, inilah pemaknaan gambar mise en scene kita satu-satu kita masukkan ke dalam frame kita untuk dapat memberikan kesan yang kita inginkan dari sebuah pesan gambar kita. Oke, dan mise en scene ini adalah sebuah strategi dasar pembentukan kesan. Strategi dasar dalam pembentukan nuansa, pembentukan citra dalam sebuah gambar. Dan mise en scene ini merupakan strategi dasar dalam bercerita. Pengertiannya adalah cerita-cerita atau gambar-gambar yang kita sampaikan karena dia memiliki makna, sehingga ketika dia tersusun akhirnya itu menjadi sebuah cerita. Ini strategi dasarnya adalah salah satunya juga mise en scene. Dan mise en scene ini adalah juga strategi dasar dalam penyampaian pesan dalam sebuah cerita atau program. Ya, jadi sebetulnya mise en scene ini adalah sebuah teori dasar kita membuat sebuah program televisi dari sisi pemaknaan gambar. Oke, kemudian sekarang kita praktek lagi, kita akan lihat lagi bagaimana penerapan mise en scene dalam sebuah gambar kita. Ini ada deskripsi atau sebuah skrip ya, sebuah skrip. Kita baca sama-sama. Pak Eko adalah seorang petani tua berusia 81 tahun. Di usia tuanya, Pak Eko hanya tinggal sendiri di rumah gubuknya. Semenjak ditinggal pergi istri yang sangat ia cintai. Pak Eko dalam keadaan sakit dan ia pun sudah tidak bisa berjalan. Namun Pak Eko selalu melaksanakan pekerjaan rumahnya tepat waktu karena Pak Eko memang sosok yang disiplin dengan waktu. Nah, sekarang bagaimana dari deskripsi ini atau dari skrip ini kita bisa memaknainya ke dalam sebuah satu frame gambar, satu frame aja dulu. Bahwa gambar itu sudah menggambarkan semua deskripsi ini. Nah, kita harus membuat pointer-pointer penting yang ada di dalam deskripsi itu. Kita sama-sama kita bikin. Yang pertama adalah Pak Eko. Berarti ketika di dalam Pak Eko, talent kita adalah laki-laki, ya. Kemudian yang saya akan garis bawahi lagi, petani tua berusia 81 tahun. Tuh. Kemudian tinggal sendiri di rumah gubuknya.
Kemudian apalagi? Nah itu, ditinggal istri, tinggal pergi istri yang sangat ia cintai. Berarti Pak Eko sangat mencintai istrinya. Kemudian, nah, Pak Eko dalam keadaan sakit dan ia pun sudah tidak bisa berjalan. Nah ini perlu kita garis bawahi. Namun Pak Eko melaksanakan pekerjaan rumah. Yang perlu saya garis bawahi adalah disiplin waktu, disiplin dengan waktu. Sehingga dalam bayangan frame kita bahwa ada seorang laki-laki tua bernama Pak Eko. Dia tinggal sendiri di rumahnya gubuk, dan istrinya sudah tidak ada, tapi dia sangat mencintai istrinya. Kemudian dia dalam kondisi sakit dan tidak bisa berjalan, dan dia adalah seorang yang disiplin waktu. Nah, ada 5 poin ini yang harus kita kesankan di dalam gambar itu. Sekarang coba kita lihat ya. Oke. Kalau begitu Pak Eko saya akan mengcasting laki tua sebagai Pak Eko umur 81 tahun. Ini dia. Wah, tepat sekali ya. Dari mulai guratan-guratan di keningnya, kemudian rambut memutih di kepalanya, kemudian cekungan matanya, ya kan, alisnya yang putih dan giginya yang terlihat walaupun tidak terbuka tapi terlihat ompong, kelihatan tuh 81 tahun, sudah tercermin lah kesannya, ya kan. Kemudian tinggal sendiri di gubuknya. Ini dia. Ya. Lihat gubuknya. Kemudian Pak Eko ditinggal istri dan ia sangat mencintai istrinya. Apa kira-kira? Kalau saya akan masukkan ini. Nah, walaupun kecil, tapi terlihat ada foto istrinya. Ya, artinya bagaimana mengesankan bahwa dia masih mengenang istrinya, masih mencintai istrinya. Kemudian apalagi tadi, Pak Eko dalam kondisi sakit dan tidak bisa berjalan. Saya akan munculkan ini. Itu dia, ya. Dan Pak Eko adalah seorang yang disiplin waktu. Oke, disiplin waktu. Saya akan masukkan ini, jam dinding. Nah, itu. Sehingga secara keseluruhan frame itu akan memunculkan kesan seperti yang diinginkan oleh skrip tadi atau deskripsi tadi. Sekarang coba kita bandingkan ketika kita salah dalam menentukan atau dalam membuat kesan-kesan dalam unsur-unsur gambar. Tiba-tiba saya mengcasting Pak Eko seperti ini. Wah, sebentar. Ini Pak Eko 81 tahun. Ini petani atau preman. Ya, ganteng banget ya. Walaupun putih tapi lihat aja ototnya. Buset, ya kan? Nah, kemudian dia tinggal di gubuk. Coba lihat handle pintunya. Ya, coba lihat sofanya. Ya kan? Ini gubuk apa villa? Ya kan? Walaupun dia ada anyaman bambu juga di bagian dinding, tapi kan villa-villa mahal sekarang juga banyak yang dari bambu juga. Lihat sofanya, lihat suasananya, ya. Kemudian nggak ada foto istrinya atau tidak ada kesan bahwa dia tinggal sendiri dan sayang sama istri, nggak ada. Kemudian Pak Eko sakit dan tidak bisa berjalan. Waduh, kursi rodanya kayak pakai listrik, kayak pakai mesin, ya pakai mesin. Ya, kemudian Pak Eko juga adalah seorang yang disiplin oleh waktu. Kita lihat, sling, coba lihat warna jamnya, lihat bentuk jamnya, cucok, Bok. Sehingga secara keseluruhan gambar ini apakah mewakili deskripsi tadi? Dari coloringnya juga. Sementara yang awal kita lihat coklat, ya, lebih ke deep gitu ya. Nah, kalau ini ya juga akhirnya tidak sampai nih secara mise-en-scène, secara pemaknaan gambarnya menjadi tidak sampai. Sehingga gambar yang awal tadi kita pemilihan Pak Eko, ini dia. Secara mise-en-scène dia tepat. Mungkin ada yang belum sempurna, ya, tapi dia tepat secara mise-en-scène. Contohnya itu kalau saya lampu mejanya nggak saya hilangkan, itu lampu mejanya, sama tabung oksigennya itu juga saya hilangkan. Gitu. Jadi cukup kursi roda aja. Atau mungkin tongkat kruk gitu kan. Nah, bisa jadi. Nah, sehingga ini mise-en-scène menjadi tepat. Dan pemilihan atau pemaknaan gambar di gambar kedua itu menjadi tidak tepat, ya. Bukan salah ya,
sangat salah. Jadi karena menilai karya itu tidak ada salah benar, tapi tidak tepat lah, tidak tepat. Ya. Gambar yang terbaik adalah bukan beauty shot. Gambar terbaik adalah bukan gambar yang melakukan pergerakan kamera dan lensa secara dramatis. Bukan. Gambar terbaik adalah gambar yang memiliki makna atau visual meaning. Oke, sekian dulu dari saya materi Miss Ansin ini. Sedikit memang, tapi semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya dan dadah.